warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Resliansah, NIM 0494064458 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Serang. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Ini merupakan salah satu tugas dari filsafat ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu saya ingin mengucapkan yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga bisa menyelesaikan tugas ini dengan lancar dan tanpa ada satu halangan apapun. Tugas ini mengangkat judul Pilar-Pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital, merupakan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka yang menjadi bagian dari tugas ketiga pada sesi 7 tutorial online yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tugas ini, terutama Bapak Dediansyah MPD selaku dosen tuton Filsafat Ilmu di Universitas Terbuka. Selanjutnya, tugas ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tak ada gading yang tak retak, itulah sebuah perumpamaan bagi tugas saya ini. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam tugas ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari semuanya agar kami dapat memperbaikinya. Saya berharap semoga tugas ini memberikan manfaat, khusus bagi saya, umumnya bagi semuanya. Banten, 29 Mei 2026, Eva Resliansah. Pengertian pilar pendidikan. Pilar diartikan sebagai penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan. Pilar yang dapat membuat bangunan itu kokoh dan berdiri tegak. Dalam sistem pendidikan, pilar diartikan sebagai penyangga sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pilar penguat dalam pendidikan. Pilar-pilar pendidik. Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran dan pelatihan secara terencana untuk mengembangkan potensi karakter dan keterampilan seseorang agar menjadi individu yang lebih dewasa, kritis, dan berguna di masyarakat. Hal ini mencakup tentang pembentukan karakter, kecerdasan, akhlak mulia, dan kekuatan spiritual dalam pengembangan sikap dan karakter manusia. Sebagai seorang insan yang diwarisi akal dan budi pekerti yang dibawa sejak lahir, manusia akan selalu berpikir bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai landasan suatu pentingnya bahwa pendidikan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pilar-pilar pendidikan diantaranya learning to know atau belajar untuk menguasai adalah bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi berorientasi pada proses belajar. Tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Pilar pendidikan yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk menerapkan. Mengandung makna bahwa belajar bukan hanya mendengarkan dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi pembelajaran berorientasi pada pengalaman langsung dan menguasai kompetensi yang diperlukan. Pilar-pilar pendidikan yang ketiga adalah learning to be atau belajar untuk menjadi.
Artinya bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia memiliki jati dirinya sendiri. Dalam hal ini, pendidik harus mampu memfasilitasi peserta didik agar mengaktualisasikan dirinya sendiri berdasarkan hasil daripada pembelajaran. Learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama, adalah sebagai pilar belajar untuk belajar bersama melalui proses bersama. Melalui proses bersama ini, dalam hal ini manusia tentu kebutuhan dalam masyarakat, di mana manusia baik secara individu maupun secara kelompok tidak mungkin hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat. Pilar-pilar pembelajaran yang kelima adalah learning to believe on confidence is ultimately good. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilar inilah negara Indonesia akan mewujudkan cita-cita bangsanya yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Dari keterkaitan dan masing-masing pilar dalam pendidikan, learning to know, guru adalah orang yang identik memiliki tugas dan tanggung jawab membentuk karakter generasi muda. Learning to do, sekolah sebagai wadah masyarakat belajar dan dapat memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya. Learning to be, perlu dihayati oleh pendidik bahwa pendidikan melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Learning to believe in good, pengetahuan yang dicari oleh seseorang harus dapat memberikan manfaat untuk isi alam dirinya sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk mempertanggungjawabkannya kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, bagaimana prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Salah satu konsep pendidikan yang digagas oleh Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarsa ing tulada, di depan memberikan teladan, ing madya mangunkarsa, di tengah membangun semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan suatu dorongan atau motivasi. Ketiga prinsip ini bukan hanya sebagai sekedar semboyan, namun merupakan kerangka perilaku yang dapat diterapkan oleh setiap pendidik atau guru kepada sekolah, bahkan kepada orang tua. Ingarsa sing tulada memiliki makna bahwa seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik di hadapan para muridnya. Di tengah arus digital dan informasi yang tidak dapat kita bendung, keteladanan seorang menjadi kunci utama. Keteladanan seorang guru sangat penting. Kemudian ing madya mangunkarsa, artinya pendidik harus hadir di tengah-tengah peserta didik, membangun semangat belajar, memfasilitasi peserta didik, penggerak kolaborasi dalam belajar. Selanjutnya, tuturi handayani. Seorang guru harus memberikan dukungan dan dorongan supaya peserta didik memiliki percaya diri yang tinggi untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan dukungan ketika peserta didik menemukan kesulitan di dalam belajarnya. Analisa relevansi dan tantangan penerapan prinsip pendidikan di era digital. Dalam penerapannya, relevansi pembelajaran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara pada tantangan di era digital, di mana peserta didik dapat mengakses materi tanpa batas ruang dan waktu. Namun tantangannya yang ada adalah mengganti interaksi secara langsung dengan virtual, dan ini akan menimbulkan salah satu resiko di mana akan menghilangkan sosok pendidik dan menumbuhkan budi pekerti luhur. Selanjutnya, literasi bukan hanya sebatas membaca, melainkan penyaringan informasi. Dalam hal ini, guru harus mampu membimbing siswanya dalam memanfaatkan internet secara bijak dan kritis. Tantangannya adalah guru harus mampu menanamkan kemampuan berpikir kritis dan olah rasa supaya siswa menjadi manusia yang beradab di tengah maraknya arus informasi yang serba hoaks dan cyberbullying. Dalam hal ini, guru juga harus menjadi seorang teladan yang baik melalui etika bermedia sosial dan membimbing siswa efektif di zaman modern.
Selanjutnya, refleksi tantangan bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Learning to know, belajar mengetahui, menggeser fokus dari sekedar menghafal menjadi pengembangan literasi dan berpikir kritis. Ini menjawab tantangan dan menjamin siswa mampu menyaring hoax di era digital. Learning to do, belajar melakukan, menjawab masalah kesiapan kerja dan hilirisasi keterampilan melalui pembelajaran berbasis praktik dan proyek. Siswa tidak hanya tahu, tetapi terampil dalam menciptakan solusi atas suatu permasalahan yang nyata. Learning to be atau belajar menjadi diri sendiri, membentuk kemandirian dan karakter. Pilar ini penting untuk menumbuhkan mental belajar sepanjang hayat, lifelong learners, serta mencetak generasi berintegritas etis dan bertanggung jawab. Learning to live together, belajar hidup bersama, menjawab tantangan, toleransi, radikalisme, dan lunturnya nilai-nilai sosial. Pilar ini menanamkan empati, kerjasama, dan penghargaan terhadap kebijakan Pancasila, menciptakan kohesi sosial di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Demikian pemaparan tugas dari filsafat ilmu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah ataupun bahasan materi yang tidak sesuai. Hal ini merupakan bagian daripada kekurangan saya, dan tentu materi ini bersumber dari referensi pustaka, salah satunya yaitu yang pertama Aziz Abdul, Landasan Pendidikan Ciputat Haja Mandiri 2018, dan Ngalim M. Purwanto 2007, ini Ilmu Pendidikan Teori dan Praktek Bandung Remaja Rosada Kari, dan dari sumber internet yaitu jurnal nusantara.com Indek ya. Terima kasih atas ketersediaannya Bapak dosen untuk bisa menilai ataupun memberikan pandangan masukan kepada hasil tugas saya yang telah diselesaikan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.